Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap ceria, walaupun di tengah simpang siurnya berita maupun informasi di grup WA dan sosial media yang lainnya. Mungkin kita harus tetap hati-hati dalam memilih berita ya guys. Tidak boleh panik, tidak boleh terlalu takut, tetapi harus tetap waspada. Masih dengan tentang virus corona ini guys, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan ya. Ini masih di Wuling Convero guys. Ini udah beberapa hari ini nganggur di rumah karena ya sesuai dengan anjuran untuk stay at home, karena ya untuk membatasi penyebaran virus ini ya guys. Dari kita di Jogja itu dianjurkan untuk kalau tidak penting banget tidak usah keluar. Jadi ya mobil ini nggak keluar guys, nggak penting. Biasanya paling untuk antar jemput anak, ya anak udah di rumah, belajar di rumah, ya sudah mobilnya di rumah. Akhirnya ya kegiatan rutinitas adalah ini guys, memanasin mobil ini setiap pagi. Jadi pagi itu selalu aku panasin, kadangnya tak keluarin dari garasi biar mesinnya jalan, walaupun ya cuman di depan rumah aja. Nanti balik lagi sorenya dimasukkan lagi. Dan ini rutin tak buat ini guys, untuk maintenance agar ini akinya juga nggak soak, terus mesinnya juga tetap bagus. Ini problem guys, di tengah maraknya corona ini ya. Padahal ini bulan April awal ini ya, sekitar tanggal, kalau nggak salah tanggal 12 atau tanggal berapa ya. Kemarin aku WA ke garasi, ke bengkel Wuling. Ini mobil saya servis lagi kapan? Karena tak lihat di buku servisnya kan itu nggak ada di buku servisnya, dan biasanya kan ada di lembaran-lembaran. Tak cari juga lembarannya itu yang terakhir tuh kok nggak ada juga. Jadi aku lupa ini mobilnya kapan ini, karena kalau dilihat dari pemakaiannya ya, kemarin tak pakai yang sebelum wabah corona ini begitu banyak ya. Ini masih tak pakai, antar jemput anak itu masih enak mesinnya. Jadi lupa kira-kira kapan ya. Kalau misalnya kita kayak motor itu, kalau motor itu kan enak ya, kalau di kebut atau ditarik gasnya itu terasa nggak enak, ya udah ini waktunya servis gitu aja. Kalau mobil itu ya karena mesinnya di luar, kita nggak begitu ini ya, nggak begitu paham, jadi nggak bisa dirasakan ya. Kita harus lihat di buku servisnya, maintenance-nya mulai kapan. Jadi kita harus benar-benar jeli kalau mobil. Karena mobil itu nggak kelihatan ya guys. Kalau apalagi kalau di jalan, di ring road atau jalan-jalan yang lengang gitu kan, digas wah tetap enteng aja, enak, nyaman. Cuman ya memang ini ya, ada ya, suara mesin ya memang agak terasa agak keras. Jadi mungkin itu bisa jadi sebagai tanda-tanda ini udah waktunya servis. Kalau bagi kalian yang mobilnya terus jalan, mungkin bisa lebih lebih terasa, ini waktunya servis. Tapi kalau mobilnya jarang jalan, masih sering parkir di rumah, ya agak-agak sulit seperti saya ini karena kilometernya aja masih 15.000 guys. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah melihat, kita harus disiplin. Untuk Wuling Convero ini ya, mungkin beberapa kendala, mungkin teman-teman juga merasakannya ya. Selain tarikan awal yang kemarin sudah aku bahas di situ di videoku yang sebelumnya, ada temen yang nanya itu untuk oper giginya, oper gigi dari gigi 1 ke gigi 2 itu biasanya kan agak ada suara gluduk gitu kan ya, ada suara gluduk atau nggak nyaman lah.
nggak bisa mulus gitu ya. Itu salah satu tekniknya adalah ini guys, RPM-nya itu harus sampai dengan RPM 2,5. Jadi gigi 1 kita gasnya kita cek sampai 2,5 RPM 2500 atau RPM 3000, nanti baru dioper ke gigi 2. Kalau belum sampai RPM 2, misalnya masih di bawah RPM 2, kita masukkan ke gigi 2. Itu ya ini guys, memang pasti ada suara yang nggak nyaman, gluduk gitu, nggak nyaman. Nah, karena ini kan beban mobil Convero ini kan termasuk berat ya. Nah, kalau nggak salah aku dulu pernah posting video tentang berat beban beberapa mobil ya, termasuk Avanza, Xenia, kemudian R3, Nissan Grand Livina, kemudian dibandingkan Convero, Innova. Ini kalau dibandingkan dengan Innova itu selisih kalau nggak salah 200 kilo. 200 kilo. Kalau dibandingkan Avanza ini lebih berat, jauh, sekitar berapa kilo ya lupa. Innova lebih berat. Kalau Wuling Convero ini di bawahnya Innova sekitar 200 kilo. Jadi wajar kalau tarikan awal, karena mesin cc-nya kan cuma 1500 ya, nggak pakai turbo lagi. Jadi tarikan awal pasti agak berat. Nah, teman-teman di komunitas Wuling di Jogja itu kan sudah ada beberapa yang pakai alat modifikasinya Om Yeri. Nanti bisa kasih nomor WA-nya di bawah video ini. Namanya Black Shelter ya. Ini yang Black Shelter Premium yang tahun 2020. Nah, kemarin launchingnya itu sekitar bulan, kalau nggak salah Januari apa Februari gitu. Pokoknya sebelum Corona ini ya. Nanti silahkan cek harganya, sekalian WA aja Om Yeri, termasuk cara pasangnya itu nanti dikasih videonya juga kalau misalnya teman-teman mau masang sendiri di rumah. Dan memang tarikannya jadi lebih enteng karena apa? Arusnya stabil guys. Jadi kalau arusnya stabil, jadi ketika kita jalan AC hidup itu ya seperti AC nggak hidup, tarikannya jadi enteng. Itu bagi teman-teman yang tertarik. Kalau yang premium yang Black Shelter yang sebelumnya itu katanya beda di apanya gitu. Aku nggak begitu paham ya masalah itu. Nanti tanya aja langsung ke Om Yeri. Black Shelter itu. Jadi itu. Terus apalagi ya? Nah, kendalanya ini juga guys. Kemarin di grup Wuling itu. Ini curhatan kalau nggak salah Om siapa tadi? Om siapa? Om Yokanan apa Om siapa? Lupa. Nanti kalau kebetulan pas lihat video ini silahkan komen ya Om. Jadi ketika dia ngantar penumpang masuk ke kampung, ya ini problemnya itu. Kampung-kampung di Jogja itu beberapa kampung itu kan sudah lockdown. Jadi ditutup, dikasih portal-portal, jadi mobil tuh sulit masuk. Nah, kalaupun masuk itu nanti adalah masuk di salah satu pintu keluar masuknya itu difokuskan di beberapa titik saja. Terus yang masalah yaitu penyemprotan desinfektan tuh guys. Ada beberapa yang masuk kampung itu semuanya disemprot. Wah ini motor disemprot, Gojek disemprot. Nah, ini ada mobil masuk disemprot juga. Nah, celakanya bahan baku desinfektan kan kadang ada yang mengandung zat kimia tertentu yang bisa membuat cat mobil itu jadi rusak. Jadi yang ya itu amat disayangkan juga ya. Harusnya kita tidak perlu terlalu ini ya fobia ya. Mau apa-apa disemprotin semua. Penyemprotan rumah-rumah semua disemprot semua. Orang disemprot pakai bilik semprotan desinfektan itu sebenarnya nggak disarankan sama WHO. Jadi catat ya, itu yang bilik semprot yang ada kita bekerja itu masuk ke bilik terus kemudian disemprot desinfektan itu nggak disarankan. Karena apa? Satu, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Kalau masuk ke saluran pernafasan juga
saluran pernafasannya akan terganggu, masuk ke saluran pencernaan juga pencernaannya terganggu. Karena apa? Itu kan obat luar ya, ibaratnya itu racun untuk membunuh semua virus dan bakteri di luar. Kalau kita masuk ke dalam tubuh kita ya nggak bisa. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya teman-teman di kampungnya yang ada semprotan bilik itu udah tolong hentikan lah, nggak usah pakai kayak gitu, tetap pakai standarnya WHO saja, nggak usah nih, biar nggak ngerusak yang lain-lain. Nah ini yang temen di grup wuling itu akhirnya mobilnya jadi bercak-bercak kayak kena jamur itu ya, mungkin dia nanti harus perawatan mungkin harus dirawat di ini kan sawan mobil itu, kalau enggak jadi kelihatan jelek kan karena rusak itu catnya, terus kemudian kaca-kacanya juga demblok-demblok kayak gitu, bagus. Jadi ini ya bagi teman-teman yang bawa mobil itu harap hati-hati juga, jangan sampai kena desinfektan yang bisa rusak. Oke guys, itu dulu untuk review kali ini ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian. Tetap hati-hati, tetap waspada, karena kita tidak tahu kasus corona ini sampai kapan melanda negeri kita. Jadi tetap jaga jarak dengan orang di sekitar kita, paling nggak 1 meter guys. Aku melihat masih banyak teman-teman yang meremehkan hal ini di supermarket, di minimarket, atau di apotek atau di mana sedang antri itu ya tetap jaga jarak 1 meter ya 1 meter, jangan terlalu dekat. Jadi karena ini pengaruhnya besar. Terus jangan lupa juga pakai masker dimanapun kalian berada, termasuk di tempat kerja Anda, kantor Anda, karena kita nggak tahu teman-teman di sekitar kita itu sudah kena corona atau belum ya, karena dia pembawa karir atau enggak gitu kan, karena gejalanya kan tidak mesti batuk-batuk atau apa gitu ya. Dan juga jangan lupa waspada juga terhadap kasus-kasus penyakit yang lain, termasuk sekarang kan sudah banyak wabah demam berdarah di mana-mana. Jadi teman-teman harus itu bersihkan lingkungan. Kalau ada air-air yang menggenang itu langsung dibuang. Terus kamar bak mandi itu harus dicuci juga. Jadi itu. Terus jangan lupa cuci mobil juga guys. Mobilmu wuling apa aja lah, Almas, Cortez atau Convero ya, harus rajin cuci juga itu. Kita cuci biar nggak kena jamur dan lain-lain. Oke guys, itu curhatan kali ini ya, suka dukanya pemilik mobil wuling di saat wabah corona, dan pesan-pesan juga kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dibebaskan Allah dari wabah penyakit corona ini dan juga wabah penyakit yang lainnya dan musibah-musibah yang lainnya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa ini, rakyat ini, kita semua selamat dari segala macam mara bahaya. Tetap waspada, tingkatkan doa kita sehingga kita benar-benar mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.